Tak hanya Indonesia dan Malaysia yang geram, rupanya Inggris juga merasakan hal yang sama. Bahkan Inggris siap menjerat pidana siapapun yang membuat gambar intim tanpa persetujuan dengan menggunakan AI lewat undang-undang baru. Peresmian undang-undang baru ini rupanya bertepatan setelah pemilik platform media sosial X, Elon Musk, mengunggah foto Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengenakan bikini. Pemerintah Inggris sendiri menyebut undang-undang baru itu bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan di tengah kemajuan teknologi digital. Menteri Teknologi Inggris, Liz Kendall, menyebut kehidupan anak dan wanita bisa hancur oleh konten yang melecehkan dan melanggar martabat manusia. Content which is circulated on X is vile. It's not just an affront to... Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian bergabung dengan aksi demonstrasi pro pemerintah di Teheran. Pezeshkian menyatakan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun langsung ke jalan untuk bergabung dengan peserta aksi demonstrasi pro pemerintah yang memadati ibu kota Teheran pada Senin kemarin. Langkah ini diambil di tengah tekanan besar akibat krisis ekonomi yang memicu gelombang protes di berbagai wilayah Iran. Dalam kesempatan tersebut, Pezeshkian menyatakan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian Iran yang saat ini sedang terpuruk. Sikap ini dinilai sebagai langkah pemerintah yang mulai melunak dalam menanggapi tuntutan masyarakat terkait kestabilan ekonomi. Krisis ekonomi Iran ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rial yang sangat drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Tercatat nilai tukar rial telah anjlok hingga 2.290,98%. Pelemahan mata uang ini berdampak langsung pada meroketnya harga barang impor dan memicu inflasi tajam yang mencapai 52,6% sejak Oktober 2024. Presiden Pezeshkian mengakui bahwa kondisi ini sangat memberatkan rakyat dan berjanji akan bekerja sama dengan jajaran menteri untuk mengendalikan mata uang dan juga inflasi. Ya pemirsa, KBRI Teheran melaporkan sejauh ini WNI di berbagai wilayah di Iran tidak mengalami gangguan keamanan yang signifikan. Untuk itu Kemenlu menyatakan belum diperlukan evakuasi. Meski demikian, WNI di Iran diimbau untuk mengikuti arahan KBRI dan Kemlu. Pertama, KBRI Teheran menghimbau seluruh WNI agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, memantau perkembangan situasi melalui sumber informasi resmi, menghindari lokasi pusat-pusat demonstrasi dan kerumunan massa, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Teheran. Kedua, bagi WNI yang memiliki rencana perjalanan ke Iran, diimbau agar menunda perjalanan hingga situasi dan kondisi keamanan dinyatakan kondusif. Ketiga, jika dalam situasi darurat, WNI dapat segera menghubungi hotline KBRI Teheran atau hotline Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri di nomor 0812 9007 0027. Protes nasional di Iran memanas, diikuti pembakaran puluhan masjid di seantero negeri. Data otoritas Iran, sepanjang demo berlangsung sedikitnya 53 masjid dibakar massa. Unjuk rasa anti pemerintah yang mulanya dipicu krisis ekonomi berujung kericuhan dan pembakaran puluhan masjid di sejumlah kawasan Iran. Sebuah rekaman video menunjukkan kobaran api melalap masjid, sementara sejumlah kendaraan hangus berserakan di jalan-jalan dengan asap mengepul di atas ibu kota Teheran pada hari Kamis. Stasiun TV pemerintah Iran menayangkan detik-detik pembakaran Masjid Madafiyeh di Karaj, Teheran Selatan, Iran oleh sekelompok pengunjuk rasa yang terekam CCTV. Massa mencoba memasuki masjid dengan cara mendobrak paksa pintu masjid, sebelum akhirnya memasuki ruangan utama yang diperuntukkan bagi jemaah untuk menunaikan sholat. Massa lalu membakar karpet serta benda-benda lainnya. Masjid Al-Rasul juga tak luput dari sasaran amuk massa.
Masjid tersebut ikut dibakar massa. Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan, sepanjang demo pada tanggal 8 hingga 10 Januari yang terjadi di beberapa kota, sedikitnya 53 masjid dibakar di seantero negeri. Selain masjid, sejumlah bangunan pemerintah dan kendaraan juga ikut dibakar. Unjuk rasa yang berujung ricuh juga menyebabkan 100 aparat dan 544 warga sipil tewas dan lebih dari 4.000 orang ditahan. Pemerintah Iran sendiri terus menindak massa yang melakukan tindakan anarkis. Presiden Iran Masoud Pezeshkian turun ke jalan untuk bergabung dengan demonstrasi pro pemerintah yang memadati ibu kota Teheran. Langkah ini diambil di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi. Di tengah tekanan besar gelombang protes nasional akibat krisis ekonomi, Presiden Iran Pezeshkian turun ke jalan memimpin pawai dan berjabat tangan dengan para demonstran selama unjuk rasa tandingan pro pemerintah di ibu kota Teheran. Dalam kesempatan ini, Pezeshkian menyampaikan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi perekonomian Iran yang tengah terpuruk. Sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei juga menuduh Barat sebagai dalang yang menyebabkan kerusuhan di Iran. Diketahui sejak akhir Desember, pemerintah Iran dilanda protes di sejumlah kota yang dipicu memburuknya kondisi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang rial Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Pemirsa, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Iran menyerukan warganya untuk segera tinggalkan Iran. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah kemungkinan serangan Amerika Serikat ke Iran. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerukan pernyataan virtual untuk warganya agar segera meninggalkan Iran. Pernyataan ini menyusul rencana kemungkinan serangan AS ke Iran terkait demo besar-besaran yang sedang terjadi. Kedubes menyatakan bagi warga AS yang tidak bisa pergi dari Iran untuk segera membuat tempat aman dengan persediaan makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, Kedubes AS juga mendesak warganya untuk mengurangi kebergantungan terhadap pemerintah AS untuk pergi dari Iran. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Iran jika korban demonstrasi terus berjatuhan. Beberapa lembaga menyebut ratusan orang tewas selama aksi unjuk rasa 2 pekan terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara manapun yang berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif 25% untuk perdagangan dengan Amerika Serikat. Adapun Iran saat ini tengah bergulat dengan protes anti pemerintah paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Iran yang merupakan anggota kelompok produsen minyak OPEC mengekspor produk ke 147 mitra dagang pada tahun 2022. Menurut data terbaru dari Bank Dunia, adapun komoditas utama ekspor Iran adalah bahan bakar, sementara impor terbesarnya mencakup barang antara lain sayuran, mesin, dan peralatan. Mitra dagang utama Iran termasuk China, negara-negara lain di Asia Timur, Irak, Uni Emirat Arab, Turki, dan Jerman. Sebagai catatan, Iran telah dikenai sanksi berat oleh Washington selama bertahun-tahun. Kini pemerintah Iran tengah menghadapi demonstrasi anti pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pemirsa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menegaskan akan tetap menjaga wilayah Greenland dari upaya Amerika Serikat menguasai wilayah tersebut. Namun Amerika Serikat merupakan anggota terkuat dan paling berpengaruh di dalam organisasi NATO. Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menegaskan akan tetap menjaga wilayah Greenland jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikeras ingin mencaplok wilayah otonomi Denmark tersebut. Pada Senin kemarin, NATO dan pemerintah wilayah Greenland menyatakan berencana untuk bekerja sama dalam penguatan pertahanan wilayah pulau itu. Kerjasama tersebut untuk mencegah upaya Amerika Serikat menguasai wilayah Greenland setelah sebelumnya menguasai Venezuela melalui operasi militer dan menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro. Sebelumnya, Trump kembali menegaskan niatnya untuk menganeksasi wilayah Greenland.
Pernyataan Trump yang menyebut akan menguasai Greenland semakin memicu ketegangan di Eropa. Amerika Serikat sendiri merupakan anggota NATO yang paling kuat dan berpengaruh di antara negara-negara anggota lainnya. Trump menyebut rencana penguasaan Amerika Serikat atas Greenland adalah bertujuan untuk memperkuat keamanan Amerika Serikat di wilayah itu. Pulau tersebut diketahui memiliki kandungan mineral penting seperti tanah jarang yang amat dibutuhkan untuk keperluan industri teknologi canggih termasuk di Amerika Serikat. Negara bagian Minnesota dan Illinois mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Warga di kedua negara bagian tersebut meminta pemerintah Amerika Serikat memblokir pengerahan besar-besaran aparat penegak imigrasi federal ke wilayah mereka. Gugatan ini diajukan menyusul penembakan fatal yang menewaskan seorang perempuan di Minnesota oleh petugas imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat pekan lalu. Gugatan yang diajukan Jaksa Agung Minnesota, Keith Ellison, menargetkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Kristi Noem, serta sejumlah pejabat imigrasi federal. Pemerintah Minnesota meminta pengadilan federal menyatakan pengerahan aparat tersebut inkonstitusional dan melanggar hukum. Pemirsa, ratusan aktivis berdemo di gedung Kementerian Kehakiman Inggris. Aksi ini dilakukan untuk mendukung para peserta mogok makan Palestine Action sebagai protes terhadap penerapan penahanan tanpa batas waktu. Sejumlah aktivis berkumpul di luar gedung Kementerian Kehakiman dan memblokir pintu masuk utama gedung. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap aksi mogok makan Palestine Action sebagai bagian protes terhadap penahanan tanpa batas waktu. Aksi protes ini pun terjadi setelah dua peserta mogok makan, Heba Muraisi dan Kemran Ahmed, melampaui 70 hari tanpa makanan hingga menunjukkan gejala gangguan kesehatan. Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan segera dengan jaminan bagi 8 aktivis dari Flutter 24 dan Breeze Norton 5 yang telah melampaui batas penahanan selama 6 bulan. People that are on hunger strike and all of the people that have been arrested, their trial has been delayed. And I believe that they shouldn't be held on remand because they all should be released. Di sisi lain, Kementerian Kehakiman menolak permintaan demonstran dan mengkritisi aksi mogok sebagai alat negosiasi. Pemirsa, gunung berapi Kilauea di Hawaii kembali menyemburkan lavanya hingga ketinggian luar biasa. Meski demikian, aktivitas gunung ini hanya terbatas di dasar kawah. Gunung berapi Kilauea di Hawaii memasuki letusan episodiknya yang ke-40 sejak tahun 2024. Kilauea menyemburkan air mancur lava yang mencapai ketinggian luar biasa 200 meter dengan cairan panas yang kemudian mengalir menuruni lerengnya. Aktivitas salah satu gunung berapi paling aktif di dunia tersebut terbatas hanya di dasar kawah Halemaumau di dalam Kaluapele di Taman Nasional Gunung Berapi Hawaii dan tidak menimbulkan resiko bagi daerah permukiman. Kilauea telah meletus secara berkala sejak 23 Desember 2024 lalu. Aktivitasnya berpusat pada 2 lubang di kawah Halemaumau, di mana fase letusan individu dapat berlangsung hingga 12 jam dan biasanya diikuti oleh periode tenang yang dapat berlangsung lebih dari 2 minggu.